Halo semuanya, sebelum ke inti dari video kali ini, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jikalau saya ada kesalahan dan tim, saya mohon maaf. Semoga di Ramadan ini setelahnya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan juga kita bisa makin cuan bersama. Oke, di video kali ini adalah request ya dari teman-teman anggota. Jadi salah satu benefit ya, bisa merequest dan juga bisa mengajukan jikalau banyak yang mau pengen Zoom, saya akan akomodir. Jadi ini adalah request dari Bapak Ibu yang join. Buat caranya untuk join di grup belajar investasi saham cukup mudah, hanya bikin akun Mirai Aset Sekuritas. Jadi ada dua ya untuk bikin akunnya, satu yang bersedia deposit 10 juta, atau yang kedua bersedia bisa juga deposit di bawah 10 juta tetapi SK-nya berlaku. Seperti apa? Bisa tonton saja, klik link yang ada di pamflet ini, dan linknya ada di deskripsi juga. Oke. Ini saya tik saat 19 April 2023. Ini ada requestnya untuk membahas MBMA, Friend, BCIC, PBRX, dan Pura. Nah, ini beberapa perusahaan, dan so far nih perusahaan yang bisa dikatakan kelas berat lah ya, kita mengatakan kelas berat. Dan ini saham yang baru IPO. Ini saya baru sedikit membaca ya saham prospektusnya, ternyata ini masih nggak bisa diakses ya prospektusnya ya. Sebelum ke sana, saya akan ulas terlebih dahulu ya di mana IHSG-nya selama asingnya ya, terutama ya sejak awal April, di mana awal April ini mulai perdagangan sampai jam 4 gitu. Saya mau lihat seperti apa net asingnya. Kalau kita cek ini berdasarkan market reguler aja deh. Market reguler ada info yang muncul di Bank BRI, Bank BCA, Telkom, BNI. So far nih perusahaan-perusahaan blue chip sudah mulai diakumulasi. Total transaksi mereka adalah berapa nih? 10.000 miliar ya, berarti 10 triliun dan keluar 2 triliun gitu. Jadi adanya net profit, net buy dari asing itu 8 triliun. Dan so far perusahaan-perusahaan blue chip sudah mulai masuk. Miningnya ada Antam, MDKA, Medco, Akra, Oil and Gas sih, Akra lebih tepatnya, dan Medco. Oke, ada juga industrinya, ada INTP, Astra yang sudah mulai masuk dengan nominal yang cukup besar. Dan yang paling melegakan ya menurut saya adalah mulai BRI, BCA ya, dimana dua market cap terbesar di Indonesia ini mulai ada inflow-nya ya. Market cap itu apa? Nah, ini bisa Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian bisa tonton di series saham bagi pemula. Ini tempo hari kita sudah membahas tentang apa itu market cap. Oke, ini hal yang bagus ya untuk BRI dan BCA. Dan melihat seperti ini, saya pun mengatakan ya bahwasanya kemungkinan IHSG-nya akan ya setelah lebaran ya akan stay masih ya di range kuning ini sih. Untuk kalaupun supportnya naik ya garis warna merah itu. Jadi range masih panjang, masih besar di range 6687 sampai dengan 6860 gitu. Kalau menurut saya. Oke, itu untuk IHSG-nya sudah sekilas. Nah, ini prospektusnya masih belum ke data ya. Masih belum bisa. Oke, kita siap-siap Stockbit juga deh. Oke, kita bahas dulu dari mana ya requestannya. Kita bahas yang pertama itu ada Friend. Oke, kita bahas Friend dulu dari segi teknikalnya seperti apa untuk Friend sendiri ini, wow, dia sudah tembus ya dari demand areanya. Ini demand area yang sudah saya bikin di 65 dan akhirnya jebol ya. Harusnya kalau seperti ini ya sudah harusnya di cut loss bawah 65 gitu. Bawah 65 di cut loss. Selain itu juga ini masih downtrend line-nya masih kuat nih.
ini memang adanya sudah breakout ya, sudah breakout, sudah di atas downtrend line yang panjang. Cuman saya agak ragu, agak pesimis juga, dimana kenaikan dia tembusnya ini tidak didukung dengan volume yang kuat gitu. Karena bagi saya adalah volume is everything gitu. Ini adalah konfirmasi dari segalanya gitu. Setelah dia memang ini naik volumenya gede, habis itu dia turun juga volumenya gede juga gitu. Saat dia tembus di sini tidak didukung volume yang oke gitu. Jadi saya mengatakan ini friend masih kurang oke sih. Ya, ditambah ini lagi downtrend line yang paling pendek ini. Nah, dia masih nggak bisa tembus di sini. Bisa kasih warna putih deh. Nah, jadi friend agak bahaya sih kalau di situ. Dekat 57 sangat riskan nih. Saya tidak bisa mengatakan boleh pick up di dekat sini. Ini satu karena sahamnya ini dekat 50 ya. Jadi kalau disuruh milih, saya lebih baik cut loss banyak daripada sahamnya stay di 50 gitu. Stay di 50 daripada stay di 50 doang. Kalau menurut saya lebih prefer saya saham uang saya taruh di reksadana pasar uang gitu. Saya nggak ngapa-ngapain, tetap jalan gitu. Meskipun per tahunnya mungkin hanya 5%, 6%-an doang gitu. Tapi lebih bisa growth gitu daripada 50 kita hanya berharapkan yang namanya nanti akan diangkat. Oke, ini untuk friend yang pertama. Lalu selanjutnya ada BCIC, Bank Trust Tbk. Oh sama, ini pun juga sama, demand areanya sudah nggak bisa dah ketembus ya 125, jadi ini sangatlah rawan banget. Ini sama dan ini agak beratnya di sini juga. Ini sudah menjadi resisten yang lumayan kuat ini di garis 113 ini lumayan kuat ya. Berkali-kali ini nggak bisa tembus, turun lagi. Jadi BCIC lebih baik saya buang dulu. Sangat di bawah dengan MA 200 pula ya. Dia waktu tembus di sini juga volumenya udah kuat gitu. Jadi saya BCIC tidak ada kata untuk tidak cut loss ya. So far belum ada info, volumenya juga belum oke gitu, tidak ada tendensi yang bagus itu. Oke, selanjutnya ada PBRX Pan Brother kalau nggak salah nih ya, PBRX Pan Brother Tbk. Aduh, nah ini udah di 50 ini agak berat nih, bingung nih. Sudah tinggal berharap doang gitu. Kenapa di 50 bandar voluminya juga dia ada, volumenya juga nggak ada gitu. Kalau bisa cut loss mah cut loss aja gitu. Kita cek dulu di Catherine coba. PBRX sama yang lainnya juga deh. Apa tadi? BCIC. Garisnya aja udah kayak gini, large player dan small playernya nggak ada, datar. Nah, ini banyak small playernya gitu. Terus friend sama gitu. Nah, small large playernya yang di atas gitu. Oke, jadi view saya untuk itu selanjutnya PBR ya agak berat. Ini udah di 50 agak bahaya. Ini udah terlihat di sini ya. Ini ada break dari inverted cup handle ya. Udah tembus the bread. Dia sudah tembus, volumenya udah gede di sini di atas rata-rata. Dia sempat pullback di sini, tapi pullback pun aslinya bagus juga, volumenya kuat. Tapi habis itu turun ya, harusnya tetap cut loss sih. Bawah 54 itu. Oke, yang terakhir Pura. Ini di 50 juga ini. Beberapa hari kemarin, bukan kemarin sih, ini udah lama nih, udah tendensi kenaikan gitu. Agak berat ya untuk Pura ya, karena juga kalau nggak salah dia warannya sudah ditembus ya. Kita lihat corporate actionnya ya.
corporate action waran. Nah udah kelar nih, trading endnya mereka udah kelar di Januari gitu, 20 Januari. Kenapa saya mengatakan di Januari itu kemungkinan juga ada itu? Kalau ini warannya masih ada, berarti ada tendensi warannya ini biar bisa ditebus gitu. Gimana caranya? Ya induknya harus digerakin gitu. That's why ini beberapa bulan sebelumnya ini kan dinaikkan dulu ya, meskipun nggak gede-gede banget, cuma 58 gitu. Cuma 58. Ini agak berat banget. Ini sudah tidak ada proyek di sini menurut saya ya. Terus selain itu juga secara profil masyarakatnya udah menguasai 59% gitu. Masyarakatnya menguasai 5/59 ya, sudah mayoritas, suara mayoritas. Dan anehnya ya, nah ini saya mengatakan anehnya, dari bulan ke bulan ya shareholdernya ini nambah terus ya, tidak berkurang. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan juga kalau suatu saham number of shareholdernya atau jumlah akun yang mempunyai saham ini makin banyak, ini menunjukkan bahwa makin banyak retail lah, bisa disimpulkan retail lah, atau terdistribusinya makin banyak ya. Kecuali saham itu diakumulasi ya. Contoh saham kita lihat ya, auto diakumulasi. Auto kan cakep tuh. Kita cek auto ya. Nah auto ini di November ini banyak yang jualan nih, makin dikit yang megang gitu, karena 1000 udah berkurang tuh di November. Nah ini nambah lagi, ini kemungkinan April ya nambah lagi. Kenapa ya? So far sesimpel yang kan mereka bagus gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa jadi bisa dicermati nih. Kalau Pura sendiri, dua saham tadi ya, PBRX dan Pura ya, tinggal menurut saya tinggal berdoa aja sih. Apakah ada tendensi buat delisting atau apa? Salah satu syarat untuk delisting itu sahamnya kesuspend 2 tahun nih. Sahamnya kesuspend 2 tahun, terus setelah suspend sebelum dia di delisting ada kesempatan untuk memegang saham jual dulu ya, di market nego gitu. Biasanya dihargai Rp1 gitu. Gitu sih sebelum mereka benar-benar di delisting. Jadi ada aturannya, ada skemanya gitu. Jadi kalau untuk view saya untuk Pura dan PBRX ya sudah tinggal berdoa doang gitu, agak susah ya sahamnya. Oke, itu lanjut ke saham yang satunya yang mau dibahas ya, MBMA. Ini perusahaan baru listing tanggal 18 dan shareholdernya Merdeka Energi Nusantara. Ini kalau nggak salah ada hubungannya dengan yang namanya MDKA. Dan ada nama Garibaldi Thohir ya. Thohir Group ini juga, beliau ini juga mempunyai saham di Adaro. Jadi perusahaan yang rilis ini, Merdeka Baterai Material, ini salah satu perusahaan yang bagus ya, secara fundamental. Ada nama-nama top lah yang ada di sana. Nah ini prospektusnya sayangnya saya nggak bisa akses ya saat ini. Oke, dari segi kita baca aja dari sekilas di sini aja deh. Coba saya akses juga. Dimana bidang usahanya grup usaha di sektor nikel dan mineral lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Subsektornya diversifikasi metal and mineral. PT Merdeka Baterai Material atau perseroan, sumber daya terbesar di dunia dalam hak kandungan nikel di tambang nikel Konawe milik SCM. Tambang SCM menurut Wood Mackenzie menargetkan posisi menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai bahan baku strategis depannya nilai bla 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 bla. Oke, ini hal yang keren sih, perusahaan ini memang gede. Mengandung 13,8 juta ton megaton ini nikel, kadar 1,22 Ni dan 1 Mt kobalt pada kadarnya. Nah, ini bagi yang ngerti ya dunia nikel-nikelan, bisa di komen apakah ini kadarnya yang bagus. Jadi kalau saya tidak tahu, saya belum tahu. Kalau pool itu kan ada kadar rendah, kadar tinggi, terus ada yang sedang juga, dimana makin tinggi kadarnya harga batu baranya juga makin besar, makin mahal gitu. Nah ini kalau nikel ini gimana? Apakah sama kayak gitu? Nah ini bisa tulis di kolom komentar. Oke,
grup MBM didukung oleh sponsor yaitu dari grup Provident, grup Saratoga dan Garibaldi Thohir yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dan menarik. Nah, ini menunjukkan bahwa si MBMA ini sendiri ini ada nama-nama besar yang di sini. Jadi mereka ini menunjukkan bahwa adanya fundamental yang oke dari MBMA sendiri. Selain itu juga ciri dari perusahaan yang oke dari manajemennya ini teman-teman bisa cek ya, dimana porsi kepemilikan yang dilistingkan atau disebar ke masyarakat itu nggak besar-besar banget, itu hanya 10% doang, 10,24, sedangkan syarat dari bursa itu hanya 7,5 ya. Oke, ini sedikit bisa membaca ya di sini yang ringkasan doang tapi. Nah, ini kebijakan dividen. Ada gak mereka Oke, laba bersih dalam buku mulai tahun 2006 berdasarkan laba bersih. Oke, 2026 mereka akan membagikan menurut LK 2025 sebesar 30%. Jadi ini yang mereka akan janjikan. Lalu kegunaan tata cara pemesanan ini sudah listing ya. Terus faktor risiko, kegunaan dana mana? Kegunaan dana. Rencana penggunaan dana. Nah, ini untuk utang juga sekitar 48% akan digunakan oleh personal untuk pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas berjangka. Oke, ini juga agak menurut saya agak jelek ya dari perusahaannya juga ya, dimana kenapa ini perusahaan listing untuk membayar utang ya, ini jadi tanda tanya besar. Apakah perusahaan nggak bisa punya duit lebih gitu, dan sekian persennya mereka akan pinjamkan ke ini, ke PT Nickel. Terus ini untuk perseroan 5% digunakan untuk mengambil alih hak tagih sebesar ini. Oke, udah hal yang oke. Mungkin ini juga Nah ini, tapi ini fasilitas berjangka ini akan dibayarkan kepada MDKA, di mana MDKA ini kan induknya masing-masing sebesar ini, dan berarti MDKA akan dapat ini dari listingnya MBMA ini akan mendapatkan duit 225 juta US dollar MDKA. Jadi itu sih so far kalau kita lihat ya. Nah ini berdasarkan yang listing underwriternya kan banyak banget nih. Kalau kita cek broker summary di kemarin pertama kali listing, dia nggak langsung arah broker summary by stock MBMA. Kita cek di tanggal 18 CC, MG, YP, RX dan kawan-kawan. Ada distribusi, yang distribusi KI sendiri itu KI salah satunya, Cipta Dana Sekuritas salah satu underwriternya banyak banget, tapi banyak banget. KI, ZP juga, HK juga, Pasukor kan. So far beberapa sudah melakukan taking profit sih untuk perusahaan ini. Agak tricky ya kalau cuman sehari ya, agak tricky ya. Value IPO amount yang mereka peroleh berapa nih? IPO amountnya berapa nih? Nggak ada nih. Listingnya dia berapa sih? IPO price-nya 795 kita kalikan aja. 795 dikalikan dengan total saham yang mereka distribusikan, yaitu 11M. 11 223 4 5 6 7 8 9 1 2 3 miliar 8,7 T. Wow, 8,7 T gede banget ya. Juta miliar 8,7 T gede banget nih. Bener gak 8,7 T? Ini termasuk gede banget nih IPO amount-nya dari si MBMA. Gede banget. So far yang saya bisa simpulkan sekilas ya, karena saya tidak bisa membaca prospektusnya. Yang saya bisa simpulkan untuk MBMA ini ada nama-nama besar yang berada di balik
MBMA, terutama tadi ada Thohir ya, Garibaldi Thohir. Jadi ini perusahaan yang secara fundamental nih oke-oke aja. Terus juga di RTI juga kayak statistiknya DR-nya cuma 19%, which is good sih. Kalau saya lihat di profilnya IPO amount-nya sebesar ya 8,74 T, gede banget ini. Gede banget. Jadi ini perusahaan yang oke, dan saya tidak mengatakan nih perusahaan akan dibawa ke 50 ya. Ini memang perusahaan keren sih, perusahaan bagus sih. Tapi apakah oke kalau nantinya kita membeli saat hari kedua atau tanggal 26 April saat perdagangan lagi? Terlalu dini sih untuk melihat ya dia seperti apa. Nanti butuh 4-5 hari saya akan cek lagi broker summary-nya mereka seperti apa, underwriter-nya sudah melakukan distribusi apa enggak, apa mereka melakukan buyback lagi. Jadi kalau sehari terlalu dini untuk menyimpulkan, kita bisa pick up dan kawan-kawan. Jadi itu sekilas tadi udah sekilas ya, Ciptadana udah sedikit distribusi. Oke, mungkin itu ya video dari request, semoga bermanfaat. Dan bagi yang mau request lagi bisa jadi kolom komentar. Tapi memang prioritas kita yang di request adalah yang akan dibahas adalah teman-teman atau bapak ibu yang tergabung dalam grup belajar investasi saham. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.